Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 11 Desember hari Senin. Untuk IHSG ditutup merah, turun lumayan dalam 0,99% ke level 7.088 ya untuk harga penutupan IHSG hari ini. Tadi sempat turun lumayan dalam, bahkan sempat jebol support, cuman ditarik naik lagi. Kalau secara teknikal untuk supportnya masih di 7.070-an, semoga aja untuk besok masih bisa bertahan di atas ini ya. Tapi kalau sampai jebol ya perlu hati-hati ya untuk IHSG. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini tanggal 11 Desember ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan untuk aksinya hari ini net sell. Paling banyak yang dijual asing adalah saham Goto ya. Goto artinya keluar 615,3 M ya. Setelah kemarin digoreng naik, hari ini langsung dibanting turun 20% ya, minus. Nanti kita akan cek untuk saham Goto itu aslinya keluar 615,3 M dan hari ini cukup rame ya. Paling liquid itu saham Goto di IHSG untuk hari ini, nilai transaksinya 3 triliun lebih. Selain Goto untuk hari ini yang di distribusi asing ada Bank BCA net sell 175,4 M, Bank BRI net sell 78 M. Kemudian yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini ada Telkom ya, hasilnya masuk 146,1 M, kemudian AMMN, TPIA, BRPT. Tapi secara keseluruhan untuk hari ini aslinya net sell. Kalau kita cek untuk indeks globalnya hari ini, untuk indeks Asia sebagian merah, sebagian hijau, dan untuk indeks US-nya padahal kemarin hijau semua ya. Kita lihat aja nanti gimana. Untuk besok karena ya ini sih semoga aja masih bisa bertahan di atas 7.070 untuk IHSG dan resistennya ada di 7.190. Oke, itu untuk IHSG ya. Untuk saham yang pertama ini yang akan kita cek adalah saham Goto. Saham Goto hari ini dibuka hijau dulu sih, di awal market itu sedikit open gap atas, opennya di 109 ya, tadi sempat nyentuh resisten terdekatnya di 110, cuman ya kayaknya agak berat dan turun. Padahal untuk hari ini TikTok resmi ya itu kerjasama dengan Tokopedia. Jadi ya setelah kemarin rumornya itu buat bahan goreng saham Goto, hari ini keluar ya, setelah newsnya keluar. Jadi ya nggak apa ya, ya sesuai rumus ya, sesuai rumus buy on rumor, sell on news ya. Ketika ada rumor itu biasanya digoreng naik sahamnya, tapi setelah newsnya keluar ya udah naik tinggi ya, taking profit dan turun. Mungkin seperti itu. Kalau secara teknikal untuk saham Goto hari ini tadi sempat nyentuh supportnya di 83 tapi ditarik naik lagi. Jadi untuk besok ya perhatikan aja level ini 83, apakah masih bisa bertahan di atas itu atau enggak ya. Kalau sampai jebol di bawah itu mungkin jangan buru-buru entry atau average down lagi di saham Goto ya. Mungkin nunggu ada rumor lagi ya. Setelah ada rumor ya kemungkinan sih harganya nanti naik lagi sih kalau rumornya bagus. Mungkin seperti itu. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini itu untuk aslinya keluar cukup banyak ya di saham Goto. Cukup liquid juga ya, untuk aslinya net sell 600 M-an lebih untuk hari ini aja. Kalau kita cek di sini tanggal 1 Desember untuk saham Goto ya, ini tanggal 11 Desember ini kita bisa lihat bareng-bareng yang keluar ZP MG ya, MG-nya net sell 209,5 M ya, kemudian AK juga keluar. Untuk aslinya yang masuk ZP, CC, AK ya, ini didistribusi oleh asing. Aslinya yang masuk DPY itu pun hitungannya nggak kecil ini dibandingkan asing distribusi hari ini. ZP net sell 352 M, CC versi asing net sell 148,1 M, AK versi asing net sell 105 M-an ya. Kemudian yang masuk DP YU untuk DP-nya 27 M, kemudian YU cuma masuk 25. Jadi didistribusi oleh asing dan lokalnya pun juga ada yang distribusi banyak, yaitu MG ya, market maker utama hari ini di saham Goto. Transaksinya 1,3 triliun dan net sell 200 M-an lebih. Selain MG ada AK yang juga murni distribusi. Ini untuk AK tidak melakukan pembelian sama sekali di saham Goto. Dan yang nampung ini YU, YP, PD, XC ya. Jadi untuk besok
Mungkin kalaupun bisa naik itu ya kalau udah floating profit misal ambil tadi di area support 83 84 misal udah floating profit 3-5% nggak ada salahnya buat diamankan ya, takutnya ya ini sih 96 resistennya ya, siapa tuh besok bisa naik lagi nguji resisten, sekiranya gagal breakout ya mending keluar ya, takutnya turun lagi soalnya ya itu newsnya udah keluar dan rumornya berarti udah ya udah stop ya, udah jadi news ya, berarti udah nggak ada rumor lagi, mungkin nunggu ada rumor positif nanti digoreng lagi, mungkin seperti itu sih. Tapi kembali lagi disclaimer, kita lihat aja untuk besok gimana. Yang pasti kalau sampai jebol di 83 perlu hati-hati. Oke, itu untuk saham Goto. Untuk selanjutnya kita cek saham PGEO yang hari ini juga merah ya, merah. Untuk saham PGEO ini trennya juga cenderung bearish, jadi naiknya kemarin apakah cuman bentuk higher low aja ya dan melanjutkan penurunannya. Kalau misal seperti itu ya perlu hati-hati untuk saham PGEO, apalagi sampai buat low lagi di bawah 990 ya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini minus 4% lebih. Kalau kita cek lebih detail lagi, PGEO hari ini tanggal 11 untuk asnya keluar 14 M-an ya, 14 M net sell. PGEO hari ini tanggal 11 Desember secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar kalau kita lihat sekilas sih sebenarnya nggak beda jauh ya, cuman CC net sell 14,1 M. Untuk CC yang keluar itu versi asing dan lokal sih. Untuk CC asingnya net sell, untuk CC lokalnya juga net sell. Kalau lihat transaksi hari ini sebenarnya belum ada yang akumulasi banyak ya, jadi mungkin untuk sampai GEO karena candlenya merah dan ini sih mungkin untuk besok lihat aja ya di awal marketnya gimana. Takut kalau masih di kamera sih saran saya jangan buru-buru entry, takutnya ya ini melanjutkan penurunannya ya, tren bearish ini. Soalnya kalau kita lihat sekilas dari harga tertingginya waktu itu tanggal 9 Oktober untuk saham PGEO cenderung bergerak turun ya, walaupun kadang-kadang naik melandai, itu cuman technical rebound aja, habis itu turun lagi buat low lagi, kemudian ini jebol, waktu itu jebol 1180 ya buat low lagi. Ini sih kalau buat patokan support terdekatnya 1080 ya, 1080 kita lihat aja untuk besok jebol 1080 jangan buru-buru entry, takutnya ini ada kemungkinan uji level 1000-an lagi, 1990 1000 itu area support kuatnya untuk sampai ke untuk level harga saat ini ya. Oke, itu untuk sampai PGEO untuk besok. Kalau langsung di kamera jangan buru-buru entry, tapi kalaupun naik kayaknya sih kalau lihat transaksi hari ini kemungkinan akan sideways dulu. Mungkin seperti itu untuk saham PGEO. Untuk selanjutnya kita akan cek saham AMMN yang hari ini naik ya. Untuk saham AMMN naik lumayan tinggi 5,80% dan close di area resisten. Ini breakout sedikit ya, ya hitungannya di area resistensi untuk harga penutupan hari ini. Jadi kelihatan candlenya sih cukup bagus ya, nggak ada perlawanan lagi buat turun setelah nyentuh level tertingginya di 6.825. Jadi untuk besok mungkin lihat aja di awal marketnya gimana. Kalau bisa breakout dan bertahan di atas harga penutupan hari ini 6.825 ya, resisten selanjutnya, target price selanjutnya untuk saham AMMN balik lagi ke 7.370 7.400 ya. 7.375 7.400 itu area resisten selanjutnya untuk saham AMMN. Misal besok masih naik ya, kalau kita cek untuk transaksi hari ini AMMN hari ini aslinya masuk ya, lumayan banyak juga ini 90 M-an ya. Siapa yang masuk, apakah BK atau CC ini? Kalau kita cek di sini CC dan BK yang masuk ya, tapi paling banyak CC net B 75,4 M, kemudian BK nambah muatan lagi. Hari ini untuk BK versi asing net B 13,8, CC juga CC versi asing sih.
netbuy 90,5 ya untuk CC versi asingnya. Untuk CC lokalnya jualan, kalau kita lihat sekilas sih secara keseluruhan ada yang akumulasi yaitu CC, jadi semoga aja untuk besok masih bisa naik lagi lebih tinggi ya, semoga aja seperti itu. Mungkin buat teman-teman mau berspekulasi baik di saham AMMN, ya ini untuk target price-nya di sini, dan mungkin antisipasinya apa ya, soalnya kan selama running trade kode brokernya ditutup, jadi nggak tahu. Ya mungkin kalaupun turun itu kemungkinannya dua, kalau nggak CC-nya ya BK-nya yang distribusi banyak, tapi selama CC BK nggak banyak distribusi lagi ya ada kemungkinan masih bisa naik lebih tinggi, mungkin seperti itu ya. Untuk level harga saat ini kelasnya pasti ada resisten saat ini, jadi kalau misal bisa langsung dibuka hijau ya target price-nya di 7.400-an, dekat-dekat area situ mungkin kalau mau taking profit. Atau kalau turun supportnya di sini, support terdekat 6.600. Oke, itu untuk saham AMMN ya. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BRPT yang hari ini koreksi. Koreksi turun, sempat naik juga tadi, sempat nyentuh resisten kuatnya, mendekati resistennya tadi ke 1920 untuk harga tertinggi ini, tapi habis itu turun lagi. Untuk candlenya sih hitungannya masih cukup kuat ya, bisa bertahan di area 1700-an. Coba kalau kita cek maksudnya trennya ya, masih bisa bertahan di atas. BRPT hari ini untuk asingnya masuk lagi loh, nilai transaksinya juga cukup gede, 1,2 triliun. Kalau kita cek lebih detail lagi, yang jadi market maker utama hari ini di saham BRPT, YP, CC, CP, tapi ketiga-tiganya itu cenderung trading sih. Untuk YP-nya net sell 4,3 M, nilai transaksinya 400-an M lebih. Untuk CC-nya net buy 25,2 M. Kalau kita lihat sekilas hitungannya yang masuk sama yang keluar sih nggak beda jauh ya. Yang masuk BK-nya versi asing. Jadi untuk asingnya net buy, lokalnya net sell ini untuk sampai RPT. Coba kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 4 minggu yang lalu, untuk yang asingnya yang pegang barang paling banyak AK, dan untuk AK hari ini tanggal 11 net buy masih masuk ya, tapi untuk AK hari ini cenderung scalping. AK versi asing ya, nilai transaksinya 139,7 M dan cuma net buy 8 M-an aja. Jadi untuk sampai RPT mungkin untuk besok sih ya selama masih liquid atau masih volatile aja buat scalping ya, tapi kalau untuk swing terlalu beresiko lah, atau untuk invest apalagi itu udah dipucuk sih. Tapi kembali lagi disclaimer sih, apalagi di sini ada gap up ya, takutnya kalau nanti ada yang distribusi banyak jebol ambles gitu ya nggak menutup kemungkinan bisa ke 1.300-an lagi ya. Jadi buat scalping aja, sekiranya harganya nggak sesuai prediksi ya jangan ragu buat cut loss ya, tapi ya hati-hati aja. Oke, itu untuk saham BRPT. Untuk selanjutnya kita akan cek saham APTRO yang hari ini turun cukup dalam ya, 12% lebih turun. Gapnya belum ketutup. Hari ini tadi sempat ke level 5.650 ya, cuman ditarik naik lagi dan ini close ya masih bertahan di atas supportnya sih, di atas 6.000. Jadi untuk besok perhatikan saya level 6.000, semoga nggak jebol. Kalau sampai jebol di bawah itu ya mending wait and see aja dulu ya, ada kemungkinan untuk gap berarti ke level 5.200-an kalau sampai jebol di bawah 6.000. Coba kalau kita cek dulu untuk transaksi hari ini untuk saham PTRO hari ini tanggal 11 Desember, untuk asingnya net sell 700-an juta ya. Siapa yang distribusi hari ini di saham PTRO? Kalau kita cek lebih detail lagi tanggal 11 ini Desember, secara keseluruhan sih emang lebih banyak yang keluar, tapi distribusinya itu nggak banyak-banyak banget ya. Padahal market maker utamanya masih net buy loh, ini CC YP itu masih net buy walaupun cuma 2,3 M, 1,2 M ya untuk YP. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 4 untuk PTRO, YP, MG-nya masih punya posisi sih. AVG-nya di 6.560. Ini MG yang pegang barang paling banyak dalam 1 minggu terakhir, 6560. Floating loss ya, jadi ya mudah-mudahan besok ada yang nge-HK
MG nggak harganya naik ya. Tapi kalau jebol di bawah 6.000 ya jangan buru-buru entry, takutnya nutup gap ya, berarti bisa ambil aja di area supportnya yang ini 6.300-an ya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham PTRO. Lihat transaksi hari ini, kayaknya untuk besok kalau nggak sideways malah kayaknya ada kemungkinan naik ya, siapa tahu MG langsung HK, soalnya masih punya posisi ini cukup banyak 34,9 M dan floating loss, soalnya AVGP-nya tadi 6.500. Tapi ini kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir ya, kalau sebelum itu ya kita nggak cek untuk saat ini ya. Oke, ya kemungkinan sih kalau kita cek dari beberapa waktu yang lalu bisa jadi AVG buy-nya ada di harga yang lebih rendah lagi. Jadi buat patokan ini aja untuk besok 6.000, jebol di bawah itu jangan buru-buru entry. Oke, mungkin seperti itu sih untuk sampai TRO. Tapi kalau langsung hijau ya disclaimer buat teman-teman yang mau berspekulasi buy, buat scalpingan selama masih volatile kan lumayan. Oke, itu untuk saham PTRO ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham cuan. Masih bisa bertahan di atas ini walaupun candlenya merah ya. Ini kelasnya pas di area support sih, sempat naik, sempat ATH juga tadi ke 11 ribuan ya, 11.100, dan kelasnya di 10.700 itu area support. Jadi untuk besok lihat aja di awal marketnya gimana. Kalau langsung di kamera ya hati-hati ya, soalnya supportnya lumayan dalam. Kalau misal langsung di kamera supportnya ada di 9.300, 9.400 ya, 9.400, 9.350 itu area support sih kalau misal langsung di kamera. Kalau kita cek untuk transaksinya cuan hari ini, kalau nggak ada yang distribusi sebenarnya masih ada kemungkinan naik ya. Cuan untuk hari ini tanggal 11, untuk BK-nya masih nambah muatan loh, 31 M. Kalau kita lihat secara keseluruhan hari ini di harga atas hitungannya masih ada yang akumulasi, yaitu BK, YU, dan ZB ya. Ini broker-broker asing, jadi nggak menutup kemungkinan masih bisa naik lagi sih kalau menurut saya ya, selama BK-nya nggak taking profit aja ya. Mungkin seperti itu sih untuk resisten terdekatnya di sini. Misal buat teman-teman yang mau berspekulasi buy, siapa tahu besok naik, karena ini juga harganya hitungannya di area support ya. Ya di sini sih untuk target price-nya ke 11.500, itu resisten selanjutnya untuk saham cuan. Harganya udah cukup tinggi sih ya, tapi selama nggak ada yang distribusi ya gimana mau turun kalau nggak ada yang jualan ya, malah masuk terus itu untuk BK-nya ya. Hati-hati aja sih kalau mau entry, udah floating profit diamankan, namanya sih seperti itu, soalnya udah di pucuk, takutnya nanti kalau ada distribusi gede-gedean malah susah buat keluar ya. Oke, soalnya misal kalau masuk di harga atas kan susah juga buat cut loss, sayang ya. Oke, itu untuk saham cuan. Untuk selanjutnya kita akan cek saham brand. Hari ini turun lumayan dalam 5,59% ya, gagal mempertahankan posisinya di atas 7.875. Kalau secara teknikal support selanjutnya misal masih turun untuk besok itu ada di 6.950 ya. Jadi kalau langsung di kamera bisa tunggu aja di area sini 6.950-an. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini untuk saham brand hari ini tanggal 11 Desember secara keseluruhan dulu ya. Ini kita cek bareng-bareng, didistribusi oleh AZ. Netzel 31,6 M dan yang nampung MG loh. Lokalnya netbuy hari ini aslinya netbuy, untuk lokalnya Netzel ya. Mungkin untuk besok ya seperti tadi sih, ini hitungannya juga harganya udah di atas. Jadi kalau mau entry buat scalpingan, hitungannya sih belum banyak distribusi ya. Tapi hari ini nggak banyak masuk itu asingnya. Untuk besok ini aja sih, perhatikan untuk resisten terdekatnya di 7.850 udah jadi resisten, dan kalau langsung di kamera tunggu aja di area support kuatnya 6.950. Mungkin seperti itu ya untuk saham brand. Ya transaksi hari ini untuk besok kayaknya ada kemungkinan mungkin sideways dulu di atas ya. Tapi kalau merah ya jangan buru-buru entry. Kembali lagi disclaimer sih.
Oke, itu untuk saham brand ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Pani. Pani hari ini arah ya naik cukup tinggi dan ATH lagi ini untuk saham Pani. Ini Fibonacci kapan ya? Cukup lama nggak kita bahas. Kalau kita cek di sini hari ini belum ya, belum menyentuh resistennya. Untuk besok perhatikan saya level ini sih. Kalau secara Fibonacci resisten terdekatnya ada di level 6000. Bisa breakout di atas itu, nggak menutup kemungkinan kalau digoreng terus bisa ke level 7300-an. Ya, dan supportnya lumayan jauh, tapi kalau kita cek untuk transaksinya, siapa tahu masih ada kemungkinan langsung dibuka hijau di awal market untuk saham Pani. Hari ini tanggal 11 Desember untuk saham Pani. Kalau kita lihat di sini sekilas sih AU-nya distribusi ya, yang jadi market maker utamanya YP cenderung scalping. Net B 370 juta aja padahal nilai transaksinya 159 M ya. Jadi kalau mau entry sih ya mungkin buat scalpingan ini selama masih volatile aja. Siapa tuh di awal market langsung di HK ya ada kemungkinan hijau. Kalau kita cek untuk saham Pani yang antri di harga bitnya enggak ya, hari ini enggak 100% arah sih, soalnya ada antrian sebanyak 8 ribuan lot ya ya masih enggak 100% arah sih, jadi hati-hati aja kalau besok langsung dibuka merah untuk saham Pani. Takutnya ini tunggu aja di 5225 ya, kalau ada yang cek harga di arah sini ya bisa dipertimbangkan kalau mau entry. Mungkin seperti itu sih untuk saham Pani, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.